akan membunuh Sayyidina Ali. Kedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grandelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, dikencet sama pintu sampai mati, injak-injak semuanya. Sudah dapat dipastikan bahwa apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut adalah riwayat yang dusta, yang tidak ada sumbernya dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun saya sangat yakin bahwa mustahil Sayyidina Umar bin Khattab melakukan perbuatan keji kepada putri kesayangan Nabi SAW tersebut, saya mencoba mencari di dalam kitab-kitab riwayat, baik dalam kitab hadis ataupun kitab sejarah. Siapa tahu di sana ada riwayat yang menyebutkannya dengan derajat palsu sekalipun, tetapi hasilnya nihil. Barulah kemudian setelah saya berselancar di Maktabah Syamilah dan ketik di Google, ternyata riwayat tersebut adanya dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh kalangan Rafidhah. Semoga saja beliau yang menyampaikan kisah ini tidak menyadari dan tidak mengetahuinya, dan semoga Allah mengampuni beliau dan kita semuanya. Dan ada sebagian pihak ketika saya menyampaikan koreksi itu menyatakan sebaiknya tabayun dulu, sebaiknya ketemu langsung. Teman-teman sekalian, kita harus tahu sebuah kaidah. Tabayun atau cross check itu kaitannya jika aib pribadi. Misalnya, saya mendengar bahwa si fulan itu melakukan dosa ini dan itu, dan kemudian jadi kabar burung. Saya tidak boleh menceritakannya sekalipun itu benar kalau tidak ada faidahnya, karena justru jatuhnya akan ke ghibah. Tetapi jika ada faidahnya, ada manfaatnya, saya harus temui langsung beliau, saya harus cross check dulu, saya harus tanya langsung. Itu kaitannya dengan aib pribadi. Tetapi kalau kaitannya dengan ilmu agama, maka itu cukup dikoreksi saja. Jika itu adalah kebatilan, supaya kebatilannya diketahui oleh banyak orang, dan orang tidak akan tahu bahwa ini batil, ini keliru, jika kemudian koreksinya sifatnya pribadi saja. Jika bukan sesat, tetapi hanya keliru. Kalau koreksinya juga dengan secara pribadi, diam-diam, orang tidak akan mengetahui sisi kekeliruannya. Dan koreksi itu sangat dibutuhkan oleh siapapun, termasuk saya yang berbicara. Jika salah, silakan dikoreksi. Dan itu tidak akan menjatuhkan kemuliaan siapapun dari pihak yang dikoreksi. Justru akan mengangkat kemuliaan dan derajatnya, dan akan menyelamatkan dia dari kekeliruan yang akan memberatkan hisabnya di hari kiamat. Masalah koreksi dan dikoreksi itu hal biasa dalam dunia ilmu. Dan mengenai kisah tersebut yang kaitannya dengan bai'ah Abu Bakar Siddiq, tentu saja tidak seperti itu. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwa memang benar Sayyidina Umar bin Khattab yang mendatangi rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun tidak ketemu dengan Ali, ketemu dengan Fatimah binti Rasulillah. Dan Umar menyampaikan kalimat-kalimat mulia yang kemudian itu diteruskan oleh Fatimah kepada suaminya agar dia segera membai'ah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali pun mendatangi Sayyidina Abu Bakar untuk berbai'ah. Dalam riwayat yang lain, dalam Mustadraknya Al-Hakim, yang mendatangi adalah orang Ansor yang kemudian membawa Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Ali, engkau adalah putra paman Rasulullah dan engkau adalah menantunya. Apakah engkau hendak memecah belah persatuan kaum muslimin? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, la tasriba ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cela aku wahai khalifahnya Rasulullah. Dan Ali kemudian menyampaikan alasannya kenapa beliau lambat berbai'ah. Dan Sayyidina Abu Bakar menerima alasan tersebut, dan Sayyidina Ali pun berbai'ah kepada Abu Bakar. Dan kemudian demi menutup celah fitnah, Abu Bakar selepas sholat duhur, beliau kemudian naik ke mimbar dan menyampaikan beberapa penyampaian. Di antaranya adalah alasan kenapa beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lambat dalam memberikan bai'ah. Masalah ini adalah masalah yang manusiawi sekali. Tidak semua sahabat itu bisa berbai'ah langsung di hari ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah. Sebagiannya terlambat. Ini bukan hanya terjadi di kasus kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Di masa Umar, masa Utsman, Ali, ada beberapa sahabat yang mereka lambat berbai'ah dan bahkan tidak berbai'ah, dan itu tidak menjadi masalah.